Perhatikan wanita ini. Sebagai anak seorang kaya, dia lebih memilih menjadi petugas kebersihan di sebuah perusahaan kecil, hanya untuk menjaga harga diri pacarnya yang tidak berharga. Pada hari peringatan mereka, wanita itu menghindari perhatian yang berlebihan, dengan mengendarai kuda kecilnya untuk bertemu. Saat dia dengan semangat membawa hadiah ke depan pacarnya yang sangat mementingkan harga diri, tidak disangka, dia akan didorong ke samping, berbalik dan langsung memeluk wanita lain. Bahkan membuat wanita itu segera menandatangani surat perceraian. Ternyata wanita itu membantunya mendapatkan kontrak besar. Tak disangka, dia malah didengar oleh wanita licik itu. Pacar yang tidak beruntung itu, demi kekayaan mendadak ini, menggantikan identitas anak orang kaya untuk mendapatkan kontrak bagi pria itu. Pacar itu bahkan mengira ini nyata. Dan dia bilang bahwa wanita yang penuh tipu daya itu adalah cinta seumur hidupnya. Dia sudah kembali ke sisiku. Kamu hanyalah pengasuh yang aku sewa selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah memiliki kontrak senilai jutaan. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kelas atas. Wanita itu segera berkata bahwa dia adalah putri seorang konglomerat. Kemudian, pemuda biasa itu melamar wanita penuh tipu daya di depan wajahnya. Saat itulah wanita itu baru menyadari. Setelah bertahun-tahun berusaha, semuanya tampak tidak ada artinya. Setelah menyadari kenyataan, dia tidak ragu sedikit pun. Dia segera menandatangani namanya di surat perceraian. Kemudian dia naik kuda kecil kembali ke kamarnya. Ini adalah perkebunan pribadi keluarga Shen. Tidak diizinkan untuk mengambil foto atau merekam. Segera pergi. Jangan ganggu kami menyambut Nona. Saya adalah putri tertua keluarga Shen. Ini rumah saya. Kami putri tertua adalah anak konglomerat. HMPH, bagaimana mungkin kamu, wanita desa seperti ini? Kediaman ini benar-benar megah. Ambil lebih banyak foto. Berpura-puralah seolah itu milikmu. Pamerkan rumah mewah ini di media sosial. Aku rasa dia adalah nyonya besar kita yang sebenarnya. Ayo sambut nyonya besar. Sekelompok bodoh ini menganggap aku pemilik rumah ini. Ternyata ini rumahmu, Yuan Yu. Tidak heran tadi kau menyuruhku berhenti. Haha. Kau datang ke rumahku untuk apa? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya padamu, kan? Siapa sebenarnya yang merupakan nyonya besar ini? Itu tidak perlu ditanya. Tentu saja, orang yang ada di sampingku ini adalah putri sejati. Selamat datang, nyonya besar. Wow, kamu salah orang. Akulah putri sejati. Nyonya pemilik yang penuh keburukan. Kamu terlihat sangat miskin. Dia menggunakan namaku. Aku dan dia, kalian kenal. Dia mengendarai sepeda tua. Dan bajunya murah, bahkan lebih buruk dari seragam kerja kita. Aku yakin, dia pasti kerja di perusahaan kecil sebagai cleaning service. Dia ini berwibawa. Tubuhnya penuh dengan merek-merek mewah. Dan dia datang dengan mobil mewah dan sopirnya loh. Sopir? Apakah matamu buta? Aku adalah pacar nyonya kecil kalian. Maaf. Maaf, ternyata dia adalah menantu. Semua salahku tidak melihat dengan jelas. Shen Jiai, bisakah kamu tidak menjijikan orang setiap hari seperti lalat busuk? Ini adalah perkebunanku. Tidak ada yang menyambutmu. Cepat usir dia keluar dari sini. Segera pergi, jangan mengganggu kami menyiapkan pesta sambutan untuk Nona. Kode untuk ruang penyimpanan anggur aku yang mengaturnya. Jika aku tidak ada di sini, kalian tidak akan bisa masuk dengan penipu ini. Benar, kami menyimpan ratusan juta anggur merah berharga di ruang penyimpanan kami. Hanya Nona yang bisa membukanya sendiri. Kamu tahu itu dari mana? Lalu, bagaimana seorang gadis tiruan bisa membuka pintu gudang anggur? Jangan-jangan dia benar-benar putri keluarga terpandang? Aku lihat para putri di drama pendek selalu berperan seperti itu. Sebelum tahu siapa yang benar-benar putri keluarga terpandang, keduanya tidak boleh kita sakiti. Kunci gudang anggur ada di tanganku. Jangan percaya omong kosongnya yang hanya tipu daya. Shen Jiain, jangan berpikir kamu bisa menipuku dengan cara apapun. Aku pasti akan menceraikanmu. Saudara-saudara punya kunci gudang anggur.
Pintu gudang anggur itu sama sekali tidak terkunci. Kong, aku ingin lihat bagaimana kamu membuka dengan kunci ini. Apa kamu yakin kunci ini bisa membukanya? Kunci rumah sewa ini tidak mungkin bisa membuka pintu gudang anggur. Perempuan jahat, merusak rencanaku. Harus segera usir dia. Kunci di tanganku pasti bisa membuka pintu ruang bawah tanah. Apa kalian tidak melihat dia mengacau? Cepat usir dia. Bagus, kamu bersikukuh kunci ini bisa membuka. Kalau begitu, buka saja. Kenapa panik? Jing-jing, wanita ini tidak pernah menyerah. Buka saja pintu ruang bawah tanah. Hancurkan wajahnya. Laporkan dia karena memasuki wilayah terlarang orang lain. Biarkan dia makan dengan baik seumur hidupnya. Pengelola berkata benar. Kalau begitu, mari kita pergi ke ruang penyimpanan anggur sekarang. Kenapa belum cepat-cepat pergi? Jarak segini naik mobil apaan? Kebun ini seluas 100 hektar. Dari pintu masuk ke gudang anggur 5 kilometer. Perjalanan 15 menit. Bukankah Anda mengaku sebagai nyonya rumah di perkebunan ini? Kenapa bahkan ini pun tidak tahu? Nona ini, sebenarnya yang mana yang benar? Saya ingin berjalan sedikit. Apa salahnya? Mobilnya mana? Ayo bawa ke sini. Kunci lubangnya di mana? Pintu reot ini. Segera buka. Baik, King. Apa kamu sudah menemukan lubang kuncinya? Apakah kunci kamu bisa membukanya? King, segera buka pintu sekarang. Aku akan segera mengirim wanita itu ke penjara. Belum dibuka. Lihat dengan jelas. Shen Jianlin. Shen Jianlin. Bukankah ini nama orang terkaya di kota? Apakah orang itu bertanya padanya? Shen Jianlin, nenek moyangmu sudah tiba. Cepat buka pintunya. Cepat buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Baik, King, kamu meniru aku. Pergi ke sana. Semua orang lihat, ya, pintu ini dibuka oleh suara King sendiri. Tadi aku jelas-jelas menggunakan suara khususku yang direkam sendiri. Sakura hanya bisa mengenali suaraku. Itu juga benar. Kalau tidak, bagaimana dia tahu pintu ini membutuhkan pengenalan suara untuk dibuka? Jangan-jangan dia adalah sang nyonya. Kalian jangan sampai tertipu oleh orang miskin ini. Dia pasti terlalu banyak nonton drama, ingin memanfaatkan situasi. Tadi semua sudah melihat. Pintu ini yang saya buka. Jadi saya adalah sang nyonya. Jadi, kalau begitu, kenapa tidak melapor polisi untuk menangkap orang ini? Baiklah, sebaiknya segera panggil polisi sekarang juga. Agar jelas siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Siapa yang akan bermain peran nanti masih bisa jadi tidak pasti. Kalau benar-benar memanggil polisi, identitas saya bisa terbongkar, itu bisa jadi masalah. Kian, kamu adalah nyonya rumah di sini. Jangan takut, tenang saja. Saya rasa tidak perlu memanggil polisi. Karena kamu sudah mengikuti saya ke ruang anggur dengan keras kepala. Maka, saya akan memberikan kamu kesempatan ini. Agar kamu, yang tidak berpengalaman, bisa melihat seberapa besar perbedaan antara kita. Wah, berkat nona besar. Kami para pekerja juga bisa melihat ruang anggur yang begitu mewah. Ruang anggur di rumah King pasti menyimpan banyak anggur terkenal, kan?
Apakah ada Romani Conti seharga jutaan? Tentu saja. Kali ini kamu benar-benar membuatku terkesan. Cepat ambilkan anggur yang bagus. Biarkan aku mencobanya. Di mana semua anggur? Kenapa lemari anggurnya kosong semua? Nona, jangan bilang kamu tidak tahu di mana anggurmu. Kebun anggur dan gudang anggur milik saya sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Nona, cepat ambil dan tunjukkan pada kami. Saya hanya lewat untuk foto-foto. Siapa tahu di mana letak anggurnya. Oh ya, cari ayah saya. King, saya di Manton Manor bersamamu. Kamu datang ke sini lagi untuk foto ya? Aku kembali ke kebun anggurku untuk mencicipi anggur. Segera datang dan carikan aku minuman. Jika tidak, akibatnya akan ditanggung sendiri. Baik-baik. Aku pergi sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki nomor staf kebun anggurku? Dia memiliki kontak staf kami. Sepertinya dia benar-benar putri kita. Tentu saja. Hanya saja kamu jarang datang ke sini. Minuman di sini disimpan oleh pelayan untukku. King, kenapa kamu datang ke perkebunan? Ini adalah keamanan, minta kerabat untuk membantu putri kita. Tidak ada etika sedikit pun. Panggil aku putri, cepat carikan aku minuman. Botol anggur ini isinya kosong semua. Saya juga belum pernah ke ruang penyimpanan anggur. Saya tahu di mana ada anggur. Kenapa mencari anggur lambat sekali? Apa penjaga bodoh itu menyembunyikan anggur dan tidak ingin memberikannya kepada Nona? Dia tidak menemukan anggur karena di sini memang tidak ada anggur. Cepat cari anggur untukku. Orang tua yang tidak berguna. Kamu pukul dia untuk apa? Dia bahkan tidak tahu di mana minumannya. Kamu omong kosong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana minumannya? Orang tua, cepat cari minumannya untukku. Akan kubunuh kamu. Jangan pukul dia lagi. Namaku Jiuling. Galon minumannya ada di sini. Nona, bagaimana dia tahu minuman keluarga kalian disimpan di sini? Bodoh ini suka melihat ke sana ke sini. Dia secara tidak sengaja menemukannya. Apa yang luar biasa tentang itu? Siapa suruh kamu menyentuh barangku? Pergi jauh dariku. Di dalam sini seharusnya ada yang bernilai jutaan. Tidak, seharusnya bernilai puluhan juta. Edisi terbatas Romane Conti. Hehe. Ambilkan gelas anggur merahku. Kau tahu apa isinya? Kau berani membuka burung merpati? Apa yang ada di tong anggurku jika bukan anggur? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apapun yang terjadi, ikut saja. Apa yang dikatakan King? Lihat, apa jenis anggurnya? Itu berwarna putih. Ini sama sekali bukan anggur. Bahkan tidak ada bau anggurnya. Lihat bagaimana kamu mengarangnya. Acuan, ini adalah anggur putih edisi terbatas kelas atas. Ternyata itu anggur putih. Syukurlah sekelompok orang desa ini tidak pernah melihat dunia. Bisa dibohongi begitu saja. Memang tidak salah lagi, ini adalah anggur putih terbaik. Butiran di dalamnya pasti adalah daging anggur yang luar biasa. Aku sepertinya mencium aroma anggur. Kamu tertawa apa? Kau si miskin tidak pernah minum anggur semahal ini. Terharu sampai menangis sendiri. Aku justru tertawa karena akting kalian. Bisa beruntung minum anggur semahal ini, tidak sia-sia. Begitu sulit, menyamar jadi pemilik bisnis. Air ini tidak bersih. Kamu tidak boleh minum. Murni kualitas terbaik. Rasanya sangat enak. Kamu yakin yang kamu minum adalah anggur putih? Kenapa ada bau amis? Lihat dengan jelas. Apa yang kalian baru saja minum sebenarnya adalah
Minuman dari tong ini. Kenapa bisa berubah jadi ikan? Benar, ikan-ikan ini adalah hasil tangkapan saat aku dan Lucuan berkencan di tepi sungai. Saat itu rumah kami kecil. Untuk menjaga kenangan indah di antara kami, aku menyimpan ikan-ikan ini di telapak tanganku. Jadi mereka barusan tidak minum. Aku sudah lama memperingatkan kalian untuk tidak minum. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Han Xin, kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di kendi anggur milikmu sendiri. Berani-beraninya berpura-pura menjadi aku, sang dewa. Apakah dia yang sebenarnya? Nona, kamu sudah salah mengenali orang. Kalau begitu, kita pulang, kita tidak pergi. Pergi jauh, Bai Xin. Kau masih berani menggunakan identitasku yang berharga untuk menipu seorang lansia? Apakah kau telah menipu orang Jepang? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia. Gadis rendahan ini menggoda ayah satpamnya untuk menjebak aku. Apa? Ternyata satpam itu ayahnya? Kalian benar menebak. Dia memanfaatkan status ayahnya sebagai satpam untuk diam-diam masuk ke kebun saya, mengganti barang, dan menggunakan kertas merah saya untuk membangunkan ikan-ikan jahat ini. Apa yang kamu bicarakan? Jiayin menggoda ayahku. Aku tidak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin ada hubungan ayah dan anak? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apa yang dikatakan Nona tidak salah. Kalau mereka berdua bukan ayah dan anak, mengapa wanita ini terus melindungi satpam itu? Aku hanya tidak suka Baiki menganiaya seorang yang tua. Hanya karena aku baik hati membantunya. Dia mengira aku bersekongkol dengannya untuk menyuplai anggur dari ruang bawah tanah kami. Ini terlalu mudah. Tidak melihat sungai kuning, hati takkan mati. Sekarang aku ucapkan selamat malam padamu. Ayah sudah mengakui bahwa kalian adalah orang tua. Katakan apakah dia anakmu. Cepat akui apakah dia anakmu. Orang tua, mengapa kau berbohong? Gak ini, kau sama saja dengan si miskin itu. Hanya tulang hina. Hahaha, penjaga keamanan. Cepat buang mereka keluar. Iya. Saya tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu yakin dengan 9 orang suci ini? Kamu yakin kamu adalah tangan 1000 emas? Tentu saja saya tangan 1000 emas. Tidak ada rasa malu. Zhong Liang. Kau sudah mendengarnya, kan? Nona, saya segera pergi menangani masalah ini. Juliang. Bagaimana dia bisa memiliki nomor telepon Juliang? Tuan Zhong adalah kepala pelayan orang terkaya di dunia. Seorang tokoh terkenal. Kau yang hanya seorang karyawan, jangan bicara. Di Fucheng, dia dikenal. Jadi aku melihat dia. Sungguh hanya berpura-pura. Sembarangan menggunakan nomor asing untuk menakut-nakuti kami. Sungguh sangat menyebalkan. Uang muka yang sangat besar. Berbaik hati membawamu untuk melihat dunia yang lebih luas. Tapi kau justru mempermalukan orang. Sungguh rendah dan tidak terhormat. Nona Chao, saya sekarang akan segera membuang barang konyol ini untuk Anda. Karena Anda bersikeras tinggal di sini dan merusak rencana saya. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tunggu sebentar. Wanita ini sangat suka ikan. Biarkan dia minum air dari akuarium sampai puas. Hari Sabtu akan segera tiba. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Kalian. Segera biarkan dia minum air dari akuarium sampai puas. Hehe. Demi hubungan kita sebagai suami istri, aku dan selingkuhanku akan mentraktirmu makan ikan. Minum sup ikan hehe. Aku tidak mau kamu pergi. Berhenti semua. Ambil tanganmu. Tuan Yao adalah wanita ini. Dia mencoba menyusup ke perkebunan kami. Dan bahkan bersekongkol dengan ayahnya yang miskin. Bermaksud meracuni nyonya muda kami dengan air busuk ini. Tuan Yao,
Segera buang wanita ini keluar. Sialan, dia yang sebenarnya adalah putri miliarder. Dan kalian yang tidak berhak ini. Berani mengganggu tuan kalian sendiri. Dr. Zhuang, pasti ada kesalahan. Melindungi surga adalah tugasnya. Masih berani berbicara sembarangan, menghina yang terikat. Kalian semua. Mulai sekarang semua perusahaan di bawah nama Shen tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Pergi sana, pergi. Keluarlah. Ayo pergi. Nona, tadi benar-benar minta maaf, itu fakta. Hari ini dia memaksaku untuk mengakui. Jika aku tidak mengakui, dia tidak akan mengakuiku sebagai ayahnya. Kau bintang putih yang hebat. Untuk berpura-pura menjadi diriku di depan orang lain. Ternyata memperlakukan dirimu sendiri seperti ini di belakang. Nona, suami Anda sudah takdirnya. Wanita itu berani sekali memperlakukan Anda seperti itu. Besok malam di pesta cerita, saya akan hadir secara pribadi sebagai orang yang kaya. Membatalkan pesanan miliaran yang sebelumnya diberikan kepada Jenderal Lu. Dan saya sudah bercerai darinya. Tidak ada hubungan lagi ke depannya. Mengerti? Apakah kamu sudah menipuku? Kenapa Zhongliang bilang wanita itu untuk nona besar? Acuan, sebenarnya Zhongliang sebelumnya pernah bertemu Shen Jiayin dalam cerita. Di antara mereka ada hubungan yang tidak biasa. Jadi, mereka berdua ada hubungan intim. Ternyata dia benar-benar wanita nakal. Jadi, Zhongliang harus melindungi wanita hina itu. Sampai-sampai mengorbankan aku yang menjaga nona. Desa ini bahkan meragukan aku. King, kamu sudah mengalami banyak kesulitan. Tunggu saja, besok malam di perjamuan cerita. Dengan pesanan jutaan, aku akan menjadi yang terkemuka di dunia bisnis. Aku akan membawamu menemui Zhongliang. Aku akan membuatmu merasa puas. Sebenarnya, kamu tidak perlu menunggu aku. Bilang pada Satpam, kamu adalah suami dari Qianjin. Mereka akan membiarkanmu masuk. Ini adalah perjamuan ceritaku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa masuk? Aku khawatir kamu tidak bisa masuk. Jadi aku menunggu kamu. Baiklah, sekarang aku sudah datang. Mari kita masuk. Acara ini diselenggarakan dengan baik oleh Anda, Tuan Gu. Namun, area istirahat VIP ini masih kalah sedikit dibandingkan dengan keluarga Shen kami. Kau wanita ini. Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Ini adalah area VIP yang disiapkan khusus oleh grup Shen untukku. Orang yang seharusnya tidak masuk adalah kamu. Benar-benar tidak tahu diri. Bodoh sekali orang miskin yang tidak tahu tempatnya. Bawa model pria untuk berpura-pura bersama. Apakah kalian ingin pergi sendiri? Atau aku panggil satpam untuk mengusir kalian? Ini istri Gu Jinglong. Yang juga merupakan nyonya pertama grup Gu. Hahaha. Kamu cukup sebut saja aku sebagai manajer pelindungku. Kamu tidak perlu berpura-pura jadi presiden di depan mereka. Masih berpura-pura. Sepertinya kalian ingin dilempar keluar seperti anjing. Keamanan. Buang mereka berdua keluar. Saya ingin lihat siapa yang berani. Apa yang terjadi dengan Gao Guimin? Dua orang miskin ini menyelinap ke ruang VIP. Cepat keluarkan mereka berdua. Kami tidak masuk secara sembunyi-sembunyi. Kami masuk dengan cara yang jelas. Untuk memasuki acara cerita,
Diperlukan undangan. Tolong tunjukkan undangan kalian. Kami tidak punya undangan. Lihat siapa saya. Identitas saya. Apakah masih perlu undangan? Seorang wanita miskin. Seekor kucing liar. Berdandan seperti serigala besar. Tanpa undangan. Kalian masuk bagaimana? Berani mengganggu ruang istirahat VIP. Saya adalah Presiden Gu Group, Gu Jingheng. Bagaimana Liu Ju mengatur kalian? Bahkan aku berani seperti itu. Kak Hua, jangan percaya omongan si tampan ini. Wanita di sampingnya itu hanyalah seorang kampungan tanpa orang tua. Apa dia bisa menjadi CEO yang punya cerita menarik? Ini adalah undangan yang secara pribadi diberikan oleh CEO Grup Gu. Akulah tamu kehormatan di Grup Gu. Cepat usir kedua sampah itu dariku. Acuan, wanita itu membuatku menderita banyak kemarahan semalam. Begitu saja, dia bisa dibuang dengan mudah. Bagaimana aku bisa melampiaskan kemarahanku? Tentu saja harus diberi pelajaran yang baik, HMPH. Baik kian-kian itu palsu, memang palsu. Malam ini aku akan mengungkap topeng palsumu. Istirahat. Vo sedang melakukan apa? Kamu lagi ngapain? Gimana? Mau aku antar ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Tetangga sudah pergi. Kalau gitu bagus. Acara acun segera dimulai. Ayo kita pergi bareng. Sedang apa? Liu, ada 2 orang kacangan masuk ke ruang VIP. Kami akan melempar mereka keluar. Tahu nggak kalian siapa yang di depan? Itu Presiden Gu dan istrinya. Dia benar-benar Presiden Gu. Dia benar-benar tertipu. Presiden, saya salah. Bukan aku. Kalau bukan karena Presiden, aku akan memperkenalkan dia padamu lagi. Aku adalah istri Gu Jingheng, juga merupakan satu-satunya nyonya Gu Group. Siapapun bisa bergerak. Bawa pergi dan hukum dengan berat. Kalian cepat pergi. Tapi tidak ada masalah, kan? Tidak kusangka kamu benar-benar Presiden Grup Gu. Namun aku tidak ingin menjadi nyonya Grup Gu. Aku Gu Jingheng. Tidak pernah menipu wanita yang kucintai. Jika kamu menikah dengan keluarga Gu, semua yang ada di keluarga Gu adalah milikmu. Terlalu berlebihan. Tuan Gu, malam ini putri tunggal dari Taipan terkaya dunia, Shen, akan hadir di jamuan cerita. Saya harap Anda benar-benar siap untuk menyambutnya. Tadi, Tuan Zhong bilang saya pernah melihat wajah nona itu. Apa mungkin? Siapa itu? Tidak mungkin. Bagaimana saya berani berharap bisa menikahi putri tunggal Taipan terkaya dunia? 1 dalam sejuta. Itu. Nanti saya akan membantu menyambut seorang tokoh penting untuk cerita ini. Saya mungkin akan terlambat ke jamuan makan malam. Tolong bantu saya untuk memimpin sebentar. Kalau begitu, saya akan melakukan yang terbaik. Cepat kembali ya. Ayo main. Segera beritahu. Istri saya akan membantu saya memimpin. Dia hamil dan mengenakan cincin pernikahan dari utara. Kalian harus siap-siap untuk keadaan darurat. Miskin. Kenapa tidak membawa raja liar itu untuk meramaikan suasana? Takutnya uangnya tidak cukup untuk biaya penampilannya selama 3 jam. Mungkin dia diusir oleh petugas keamanan dari ruang VIP. Jangan berharap bisa ikut ke pesta grup cerita hanya karena mengikuti saya. Saya memiliki pesanan senilai 10 juta dari Direktur Gu.
Dan kamu hanyalah orang rendah yang bahkan tidak bisa masuk ke ruang pesta. Hahaha. Sebuah pesanan kecil senilai 10 juta. Bisa membuatmu begitu bangga. Kamu memang benar-benar keluarga. Menghina saya. Dengan posisimu. Hei. Ah, kau berani mempermalukanku. Tepuk ini kuberikan kembali padamu. Dan pesanan cerita itu adalah aku yang memberimu. Malam ini aku akan mengambilnya sendiri. Bodoh. Apakah kau tahu ini acara apa? Malam ini semua kalangan atas dunia bisnis akan hadir. Di sini semua adalah lingkaran orang-orang berkuasa. Kamu hanya cocok untuk menjadi pekerja kasar yang rendah. Masih ingin masuk ke pintu besar ini? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Berani bilang itu omong kosong? Benarkah? Malam ini aku akan membuat kalian tahu. Aku adalah orang yang tidak bisa kalian remehkan. Hahaha. Saya rasa satpam yang akan mengusirmu dulu. Atau kamu harus menandatangani kontrak saya dulu. Ada apa? Sayang, Tuan Presiden saya. Kapan kamu sampai? Jangan sampai ada masalah. Ya, kamu tidak keberatan jika dua orang sampah dihapus di pesta, kan? Ini adalah lapanganmu. Kamu bisa saja berperilaku cabul. Biasanya, kamu sebagai istri presiden. Malam ini, bukan hanya istri presiden cerita, tapi juga sebagai sosok besar yang muncul, putri miliarder global, Bai Xin. Aku ingin lihat apa modalmu malam ini. Di hadapanku, kamu harus berpura-pura percaya diri. Para tamu terhormat, malam ini, akan ada sosok besar yang hadir di lokasi jamuan makan malamku. Dengar-dengar orang penting ini adalah putri dari orang terkaya di dunia. Perusahaan gua akan terbang tinggi kali ini. Benar, Direktur Gu sudah pergi menyambut orang penting ini secara langsung. Malam ini, acara jamuan ini dipimpin langsung oleh istri Presiden Grup Gu. Apakah ini adalah istri Presiden Grup Gu? Shen Jiayi, berpura-pura apa kau? Dia hanya mantan istri saya yang baru saja saya buang, tak ada artinya. Betul. Dia adalah Shen Jiayin yang diam-diam mengikuti kami dari belakang. Acuan sekarang sudah menjadi bagian dari grup Gu. Dia adalah sosok yang tak terjangkau bagi ayam kampung sepertimu. Nanti saat istri presiden tiba, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Lu Chuan menyingkirkan sampah sepertimu. Bersama King King, mereka akan menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis. Hahaha. Istri presiden tidak boleh mengecewakan kalian. Manajer Shang. Istri presiden akan tiba kapan? Istri presiden sudah hadir di lokasi. Saya adalah yang dimaksud. Saya adalah istri presiden dari grup Su. Presiden ada urusan penting, tidak dapat hadir di tempat, dengan khusus mengundang istri presiden untuk memimpin rapat. Presiden sendiri menyuruh saya untuk mengatakan bahwa berlian 10 karat ini adalah simbol dari istri presiden. Mengapa cincin berlian saya ada di tanganmu?
Orang bodoh ini. Sampai-sampai mengira saya adalah istri presiden. Hanya karena saya menemukan cincin berlian ini. Karena presiden tidak bisa hadir. Lebih baik saya memanfaatkan identitas ini dengan baik. Benar. Saya adalah istri Tuan Gu. Ini adalah cincin pernikahan yang diberikan Tuan Gu kepada saya. Cincin itu asli. Tapi identitasmu palsu. Karena sayalah istri presiden yang sebenarnya. Cincin ini sudah ada di tangan istri presiden. Kau masih berani menyamar. Siapa sebenarnya istri presiden yang sah? Beberapa menit kemudian, Gu Jingheng akan datang untuk membuktikannya sendiri. Kamu menakut-nakuti siapa? Manajer Zhang pernah bilang, hari ini, Presiden Gu tidak akan datang. Shen Jiayin, kamu hanya anjing kotor dari selokan. Apa hakmu untuk menikmati anggur merah mewah yang sama dengan istri presiden? Kau ini, orang miskin. Setiap hari hanya minum air kotor dari pipa. Mencemari ribuan gelas air milik keluarga Gu. Anak berbakti tidak mendengar perintah Nyonya Presiden? Buddha tersenyum kepada kalian. Salah mengira Gagak sebagai angsa. Sungguh konyol. Apakah kau begitu haus? Kalau begitu, aku akan memberimu minum dari cangkir ini. Ah, ah. Riasanku sudah begitu tebal sampai mengelupas. Aku akan bantu kamu menghapus riasan. Tidak perlu. Dari mana wanita gila ini berani bicara sembarangan di depan istri direktur? Apa yang terjadi? Saudara-saudara, kerjasama antara grup Gu dan Tuan Lu saat ini adalah hasil usaha saya sendiri, yang telah memfasilitasinya. Tuan Gu adalah suami saya. Dia mengundang saya untuk memimpin acara ini. Sementara wanita ini tidak rela bercerai dari Tuan Lu. Dia bahkan datang mengacau acara. Bahkan ia berani mencemarkan nama baik kami berdua. Saya, Lu Shuang, bisa bersaksi, penipuan ini bukan milikku. Mantanku yang sampah, sepatu rongsokan. Sebuah barang bekas yang menjijikan. Masih berani datang ke acara ini berpura-pura jadi istri presiden. Sungguh tidak tahu malu. Istri presiden yang dermawan. Masih bisa mentolerir wanita rendah seperti ini. Tetap tinggal di sini. Manajer Zhang, segera buang penipu ini keluar. Jangan menunda upacara penandatanganan kita. Ayo, cepat. Buang perempuan bau ini keluar. Dua dari. Saya akan berjanji kepada Anda untuk selesai. Identitas istri presiden tidak bisa dipertahankan lagi. Dia benar-benar datang. Anehnya, yang datang bukan Gu Jinghao. Apakah orang penting yang kamu tunggu sudah tiba? Tidak mungkin menyambut putri miliarder di sini? Kamu begitu tidak sabar ingin bertemu denganku. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat adikku Gu Yufan? Ternyata dia adalah adiknya Gu Jingheng. Tawa ini sangat meriah. Bapak Kuo. Akhirnya Anda datang. Orang jahat ini terus menghina istri Anda. Tapi pandangan kakak sungguh sulit untuk dipahami. Dia bahkan berani merusak kerjasama antara grup Lu dan perusahaan Anda. Bapak Gu, ini adalah arena Anda. Anda harus membela kami. Istri Gu Jingheng dan pekerjaan. Kalian cari dia, itu bukan urusanku. Anda bukan presiden grup Gu? Nama saya Gu.
Tapi saya tidak pernah bilang saya presiden. Hahaha. Saya sudah mengerti. Orang ini berpura-pura, seperti orang yang tidak jelas. Pasti ini adalah aktor bodoh yang menggali dinding untuk merebut kain buruku. Makanya suaranya ditelepon dengan direktur Gu berbeda. Aku hampir ditipu oleh sepasang anjing ini. Kalian memang benar-benar kaya imajinasi. Masih berani tertawa. Orang sepertimu berpikir bisa masuk ke dalam lingkaran orang-orang terkenal dengan cara menjijikan, bahkan menyamar sebagai istri direkturku. Mimpi yang tidak realistis. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu adalah istri presiden. Bagaimana bisa bahkan tidak mengenal sepupunya sendiri? Ah, dia bukan Gu Xiao yang belajar di luar negeri, kan? Benar. Aku adalah Gu Yingfan, Xiao keluarga Gu. Ibu kamu sudah kecanduan berpura-pura, ya? Kau, pelawak bau, datang ke sini untuk berakting. Masih menganggap dirinya tuan muda kedua. Coba lihat, mirip tidak? Hahaha, jangan tertawa. Saya melihat dia mirip. Mirip seorang badut, hahaha. Kalian juga seharusnya memiliki sedikit rasa hormat kepada orang lain, kan? Untuk kalian berdua, tikus-tikus busuk, apa yang bisa dihormati? Sungguh kasar dan tak beralasan. Sangat berlebihan dan kejam. Inilah bayangan kakakku. Kamu benar-benar istri presiden. Tentu saja saya istri presiden. Saya lihat kamu sudah berulang kali dipermalukan oleh istri presiden. Melampiaskan kemarahan, ya? Kamu tidak takut presidenmu memarahi kamu? Baiklah. Kalau begitu, aku akan telepon presidenmu untuk datang. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Sudah ketemu kakak ipar kamu? Kakak ipar sedang di sampingku sekarang. Adik ipar ini benar-benar tidak mengenali aku sebagai kakak iparnya. Kakak ipar kamu memang sangat hebat, ya? Sangat biasa. Tapi pandanganmu semua dipakai untuk investasi. Menggoda istri itu benar-benar sulit diungkapkan. Bukan hanya soal penampilan. Kau seperti apa sih? Mengomentari aku. Kau sendiri dengar. Baiklah, aku sudah di pintu. Ayo masuk. Oke. Kenapa kelompok teater ini tidak bisa bertahan? Manajer Zhang sudah bilang. Bos Gu tidak akan datang malam ini. Betul. Bos Gu langsung menelepon saya. Mengatakan bahwa dia tidak akan hadir hari ini. Maka kita tunggu dan lihat saja. Suamiku yang presiden pasti akan mendukungku. Dan bukan kalian berdua. Satu menyamar menjadi diriku. Satu lagi mengganggu adik suamiku. Suamiku yang presiden pasti akan membelaku. Akan menghancurkan kalian. Jika benar kakak gue adalah kakakmu, Lia. Nanti kamu harus minta dia membiarkan aku pergi. Aku sangat takut. Tenang saja malam ini. Kamu hanya perlu menjaga reputasi yang Master Gu. Tidak ada yang berani. Deng Zifen mempermalukan dirinya demi seorang wanita hina. Aduh, sekumpulan makhluk hina yang buruk. Manajer Zhang, usir mereka keluar, jangan biarkan masuk. Pak Gu malam ini benar-benar muncul. Sekarang sudah beres. Kak, kalau kamu tidak datang lagi, aku akan diusir oleh kakak ipar. Apa yang mereka katakan tidak benar.
Jangan percaya. Kamu adalah yang paling berpengetahuan dan berbudi pekerti. Suara itu seperti suara kematian. Dialah yang sebenarnya. Kakak ipar tersesat. Kini semuanya sudah selesai. Mengapa Anda pergi ke sana? Nyonya, Presiden sudah tiba. Segera bicaralah dengan Presiden. Minta dia untuk membantumu menghadapi ini. Ajari mereka sedikit, Nyonya. Kalian salah orang. Benar, karena dia sama sekali bukan Presiden grup Gu. Dia hanyalah seorang aktor sialan. Nyonya, ada apa ini? Presiden ada tepat di depan dia. Dia bahkan berani berkata kasar. Apa ini emosi antara mereka suami istri? Saudara. Istrinya. Saya, istri Gu Jingheng hanya ada satu. Yaitu. Pilihlah. Ternyata dia adalah istri. Tadi saya masih bingung. Siapa sebenarnya yang merupakan Nyonya Presiden? Bodoh sekali, kamu tidak mendengar manajer Zhang bilang saya yang pergi. Nyonya, kenapa kamu banyak omong? Memang iya. Dua pemain buruk berebut satu pelacur. Hahaha, benar-benar pertunjukan yang bagus. Hahaha. Dia tidak gila kan? Seseorang yang tidak terkenal seperti Lu Chuan berani bersikap begitu tidak sopan kepada CEO Gu. Sepertinya upacara penandatanganan malam ini akan dibatalkan olehnya. Jangan bicara lagi, Tuan Fang. Apa yang ditakuti manajer Zhang? Identitas saya kan sudah Anda verifikasi. Saya beritahu kalian, ketiga orang ini adalah sekutu. Semua ini hanya akting yang disuruh wanita itu. Cincin yang saya berikan padamu ada di tangannya. Maaf, Bu. Dia mengambilnya tanpa sengaja. Saya sudah mengingatkanmu sebelumnya untuk tidak mengganggunya. Tapi kamu tidak mendengarkan. Benda tak tahu malu, masih berpura-pura. Berkedok sebagai manajer. Ibu Direktur. Letakkan kalengnya. Hahaha, kalian benar-benar seperti keluar dari sirkus. Manajer Zhang memberitahunya. Aku bukan orang yang suka pamer, kan? Manajer Zhang menyuruh bodyguard untuk mengusir mereka. Sungguh keterlaluan. Mata buta sialan. Ini adalah Tuan Cai Fu Jingheng dari grup Gu, Gu Zongheng. Bagaimana bisa begini? Bukankah semua ini adalah aktor yang dicari oleh keluarga Shen? Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Fuji Group? Detail menjijikan yang saya sebutkan. Ternyata adalah pengusaha besar Wu Xiao yang selalu saya tidak bisa dekati. Selama ini hanya dirimu, Bai Jingjing, yang merendahkan diri, mengambil cincin saya, menipu identitas saya. Tapi aku sudah memberitahumu, bahwa pesta ini adalah yang aku selenggarakan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kerjasama antara Lu Chuan dan grup Gu. Ambil cincin yang dia pakai dan hancurkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Orang lain terjerat dengan kebodohan. Istri Gu Jingfeng tidak akan pernah mau kembali. Besok, aku akan memilih lagi seperti dulu. Pilihlah yang paling kamu suka. Bagaimana? Apa dia benar-benar presiden grupku? Bagaimana bisa begitu? Sebuah bengkel kecil milik keluarga Lu. Dengan susah payah terikat pada kapal besar keluarga Gu. Seharusnya punya kesempatan untuk sukses. Tapi dia buta terhadap kebaikan. Telah menyinggung bos Gu. Sekarang semuanya berakhir. Bos Gu. Bos Gu, saya memang melihat orang dengan sebelah mata. Tuan, jangan ingat kesalahan orang kecil. Ampuni saya, Bos Gu. Sungguh, dia adalah istriku. Bukan kamu yang bisa mengintimidasi dia. Seperti wanita hebat sepertinya. Kamu tidak tahu cara menghargainya. Cih.
Hah, celana. Saudara-saudara, hari ini kita semua hadir di pesta cerita. Ada dua hal. Pertama, mulai sekarang. Kontrak jutaan antara grup cerita dan rekaman sejarah dihentikan. Masuk ke daftar hitam cerita. Terdaftar dalam daftar hitam cerita. Seluruh dunia bisnis tidak berani bekerja sama dengannya. Cerita sama dengan memutus jalan hidupnya sendiri. Kedua, saya adalah Batas. Ini adalah tuan rumah wanita dari grup Gu. Yaitu satu-satunya saya. Pahlawan dan pahlawati. Sungguh pasangan yang cocok. Kenapa bisa begini? Aku menganggap Shen Jiayin seperti barang rongsokan. Membuangnya keluar. Presiden grup cerita yang terhormat juga pasti terpengaruh. Dia masih harus menikah dengannya. Aku bahkan tidak bisa bermimpi untuk menyentuh kakinya. Tapi dia justru menjadi tuan rumah cerita ini. Lucuan. Awalnya aku memang salah menilai. Salah menilai dirimu. Kamu mengira bahwa pesanan jutaan dari grup Gu itu adalah berkat Bai Qingqing? Itu adalah aku. Aku yang meminta Gu Jingheng untukmu. Dan kamu tidak layak memiliki semua ini sekarang. Qingqing, tolong katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh tidak berguna. Jika bukan karena Jiayin, kamu bahkan tidak layak untuk menghadiri jamuan. Apalagi soal pesanan. Sayangnya, orang seperti ini tidak kamu hargai. Jangan sampai Anda tertipu oleh wanita ini. Dia tidak punya uang, kekuasaan, atau latar belakang. Selain itu, dia adalah seorang wanita cerai yang ditinggalkan. Saya yang seharusnya menjadi pasangan yang tepat untuk Anda. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Buang saja dia. Lepaskan saya pergi. Karena Pak Gu berani mengganggu Qingqing. Qingqing adalah putri dari orang terkaya. Apa dia punya kartu truf yang lebih besar di tangannya? Dia adalah gadis terindah dan terpandai yang pernah saya lihat. Kalian tidak mengenali permata yang sebenarnya. Jiayin, sejak pertama kali saya melihatmu, saya tidak bisa berhenti mencintaimu. Kamu bisa memilih saya, itu adalah kehormatan saya. Tidak kusangka setelah satu kali pernikahan yang gagal, aku masih bisa bertemu dengan Lia Oning. Tunggu. Aku pasti tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Ibu, kenapa kau datang? Keluarga Gu adalah keluarga terhormat, yang mengendalikan setengah ekonomi kota ini. Bahkan jika tidak bisa menikahi putri miliarder Shen, dia pasti tidak akan menikahi wanita cerai yang tidak punya uang, tidak punya status, dan telah ditinggalkan oleh orang lain. Jika ibu mertua tahu aku adalah putri keluarga Shen, seharusnya dia tidak akan mengenalku seperti ini. Bu, Jia Yi tidak seburuk yang kamu katakan. Dia sangat luar biasa. Kamu harus percaya pada penilaian putramu. Bu, sebenarnya aku adalah... Diam. Kamu tidak berhak memanggilku ibu. Hai, aku adalah putri dari seorang bangsawan. Aku pasti harus menghadapi konflik antara ibu mertua dan menantu. Shen Jiayin adalah wanita yang akan aku jaga seumur hidupku. Karena aku sudah membuat janji. Aku tidak akan menjadi orang yang ingkar janji. Ibu mertua pasti marah karena aku tidak menyiapkan hadiah pertemuan untuknya. Itu sebabnya dia begitu marah. Saat perayaan, dia akan membenciku. Aku juga harus memberinya penghormatan. Harus segera memberitahu pengurus rumah tangga. Minta dia mengirimkan hadiah ucapan selamat untuk ibu mertua. Jin Hao. Aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Bu, tunggu sebentar. Jangan-jangan dia sudah pergi. Hahaha, aku sudah bilang. Menantu yang jelek tidak layak tampil. Untung dia sedikit menyadari diri. Hahaha.
Pengurus Zong segera memilih hadiah paling berharga di gudang keluarga Shen. Dikirim dengan pesawat ke ruang perjamuan. Aku ingin memberikan ini sebagai mas kawin untuk mertuaku. Ya, ayo pergi. Kami, Grup Shen, adalah orang terkaya di dunia. Pilih beberapa hadiah ini untuk ibu mertua Nona Ju. Pasti akan membuat Nona Ju merasa terhormat. Segera ikut saya ke ruang perjamuan cerita. Hizong, saya sarankan Anda sebaiknya mengusap mata Anda. Tentang Shen Jiayin, wanita jahat itu. Dia hanya menipu untuk menikah. Dia sengaja merayu seorang perwira kaya seperti Anda. Sekarang lihat, istrinya sudah datang. Dia merasa tidak ada harapan lagi. Dia melarikan diri dengan ekor di antara kaki. Maafkan saya. Kamu ingin kurus? Karena aku sudah menikah dengan Jing Heng. Tentu saja aku akan lebih dekat dengan dia. Nyonya tua bilang, pada akhirnya, dia Shen Jiayin hanya wanita kotor yang dihamili Huang Bucuan. Jika benar-benar menikah dengan keluarga Gu kalian, itu pasti akan menjadi bahan tertawaan yang besar. Ah, aku pasti tidak bisa membiarkan wanita ini merusak nama baik keluarga Gu. Selain itu, kamu sudah memiliki pertunangan dengan keluarga Lai. Tahukah kamu bahwa latar belakang keluarga Lai sangat kuat? Mereka didukung oleh grup Shen, yang merupakan orang terkaya di dunia. Di dunia yang dipenuhi awan, kekuatan di bumi ini sudah berkuasa selama ratusan tahun. Cepat usir wanita ini. Menikahlah dengan putri keluarga Li. Aku sudah menikah dengan Shen Jiayin. Pernikahanku adalah urusanku sendiri. Fu Jingheng, apakah kamu berani menghancurkan pertunangan kakakku? Apa benar keluarga Li menganggap ini remeh? Tidak heran Gu Jingheng begitu terburu-buru menikah denganku. Ternyata dia benar-benar punya pacar. Bagaimana mungkin, Li Erye? Kamu tahu hubungan antara keluarga Gu dan kita. Jingheng dan wanita itu hanya main-main saja. Jangan dianggap serius. Benarkah? Seorang pria yang berbicara harus menepati janji. 4 kuda sulit dikejar. Aku Gu Jingheng sudah menikahi Shen Cha ini sebagai istriku. Maka itu membatalkan hubunganmu dengan keluarga Li. Haha, berani sekali kamu bersikap begitu di depan orang-orang keluarga Li? Kamu benar-benar tidak takut. Hei, keluarga Li ini, sebenarnya apa posisinya dalam cerita kalian? Sangat angkuh. Tidak tahu kalau keluarga Li saya sudah bertahun-tahun memberikan layanan keamanan untuk kamar tidur orang terkaya di dunia. Kakak saya, Liong, langsung menjadi ketua tim keamanan. Dengan perlindungan keluarga Shen, keluarga Li saya, baik dalam hal kekayaan maupun kekuasaan, semuanya lancar. Ternyata kakaknya adalah ketua tim keamanan keluarga saya. Saya mengira dia punya kemampuan hebat. Sombong sekali, dia benar-benar gila. Tuan Lier akan marah. Sepertinya kamu memilih untuk berhadapan denganku. Makhluk yang tak berguna. Wanita ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Haha, kamu baik-baik saja? Maaf. Ibu sudah bilang tadi. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Kamu juga tidak bisa. Kalau begitu, aku juga tidak bisa meminjamkannya padamu, kan? Berani merebut barang orang lain. Pria yang aku suka, kamu juga tidak layak. Tadi sudah bilang, siapapun tidak boleh mengganggu pikirannya. Jingheng, jangan lupa siapa wanita yang punya keterkaitan keluarga denganmu. Minggir. Begitu kamu melihatnya, ya? Dia yang merayu saya. Saya tidak terjebak. Kamu tidak cemburu, ya?
Berani mengganggu pria milik Shen Jiayin. Kamu mencari mati. Diam. Orang ini bukan lawan kita. Kamu wanita gila. Kakak, hanya perlu satu kata darimu. Aku akan segera menyelamatkannya. Aku tahu kamu menikah dengan Jing Heng. Hanya karena kamu menginginkan hartanya. Sebagai tunangannya, aku akan memberikanmu 10 juta. Dan kamu pergi meninggalkannya. 10 juta. Li Qianlong memang layak menjadi kepala keluarga Li. Tindakan pemimpin ini sangat berani. Orang miskin ini seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mungkin dia sudah terpukul. Sepertinya wanita ini harus mundur. Dia sudah bercerai dengan Direktur Gu. Wanita hina ini. Dia telah mendapatkan 10 juta tanpa usaha. Sungguh murah baginya. Sepertinya dia sudah tertarik. Kalau begitu cepat ambil uang dan bersujud di hadapku untuk berterima kasih. Biarkan kakak ipar melihat dengan baik. Wanita yang dia pilih hanyalah seorang wanita materialistis yang tidak berguna. Dengan uang segini, berani bersikap sombong di depanku. Dan berani merobek cek dari Li Jia. Zhu Weiming terlalu meremehkan orang lain. Kau tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dari cek itu dalam 10 hidupmu. Jadi, di matamu, Gu Jingheng hanya seharga 10 juta. Jangan pamerkan hal-hal kecilmu yang memalukan. Selama Gu Jingheng membutuhkan, aku hanya perlu menggerakkan jariku sedikit. Aku bisa mengeluarkan ratusan miliar, bahkan ribuan miliar untuk membantunya terbang tinggi. HMPH. Apakah sudah ada yang diceritakan? Berikan saya sedikit semangat. Saya dan Gu Jingheng sudah menikah. Dan kami sangat saling mencintai. Kamu ingin mengganggu hubungan kami. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak ada niat untuk mendapatkan harta. Lebih tidak takut pada kekuasaan keluarga Li. Shen Jiani. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari saya? Sombong. HMPH. Berani membandingkan kekayaan dengan saya? Keluarga kami pernah mendapat berkah dari Shen, orang terkaya di dunia. Uang mengalir deras. Harta tak terhitung. Artinya, ambil saya dan ayah saya. Itu berguna. Dan juga huruf ini. Jadikan sebagai harta. Dengar-dengar, keluarga Li mengeluarkan satu hadiah yang paling tidak mencolok. Nilainya bisa mencapai jutaan. Kalau itu harta, bisa jadi lebih dari 10 juta, kan? Bagus. Hari ini saya akan memberikan mahar senilai jutaan kepada cerita ini. Saya ingin menunjukkan kepada kamu si miskin, pernikahan yang benar-benar dari kalangan atas. Hanya beberapa juta saja. Ada apa dengan semua kehebohan ini? Barang-barang yang kamu anggap berharga. Semua itu adalah sisa-sisa yang saya mainkan. Sampah itu jangan dianggap remeh. Suami saya tidak tertarik. Suaranya sangat besar. Nona Li ini. Saya memang belum setuju dia masuk. Tapi dia memang bersama anak saya. Memang sangat mencolok. Malam ini, saya mewakili anak saya untuk minta maaf padamu. Sebentar lagi, wanita kaya ini akan hadir di jamuan malam keluarga Gu. Kita tetap harus memprioritaskan kepentingan bersama. Nyonya tua, Anda adalah orang yang lebih tua. Saya tentu harus menghormati Anda. Tetapi wanita ini berani membandingkan nilai dengan saya. Saya akan menunjukkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Hadiah pertama, gelang giok dari kaca hijau, kualitas terbaik. Nilainya 5 juta. Dengar-dengar, nenek itu suka mengoleksi perhiasan jade. Ini adalah sedikit perhatian dari seorang menantu. Aduh, Nona Li sangat perhatian. Hadiah kedua adalah mobil Ferrari super mahal senilai 10 juta. Ini bisa menjadi alat transportasi yang hebat. Mobil sport edisi terbatas seperti ini sangat langka. Keluarga Nona Li memang terkenal.
Ini adalah hadiah terakhir yang sangat istimewa. Seharusnya lebih berharga. Sekarang bisa melihat sesuatu yang istimewa. Betul. Hadiah terakhir ini adalah bagian dari pesanan jutaan dari grup kami. Hahaha, mendengar bahwa grup Lee dan grup Shen bekerja sama, akan mencapai puncaknya. Jadi jumlah pesanan ini melebihi jutaan. Total 3 hadiah ini nilainya pasti lebih dari 100 juta. Nona tua, ini adalah mas kawin saya setelah menikah dengan keluarga Gu. Apakah Anda puas? Haha, Bu, Anda tidak boleh menerima hadiah ini. Saya sudah menikah dengan Shen Nanying. Mas kawin Nona Fen sudah diserahkan. Ingin merebut suami saya? Apa yang Anda miliki ini terlalu sedikit untuk ditanyakan. Dan kontrak ini, apakah Anda yakin bisa mengalihkan ke keluarga Gu tanpa izin pribadi? Dia tahu itu bagaimana? Apa artinya ini? Li Jie dimiliki oleh keluarga Shen, yang merupakan orang terkaya di dunia. Semua kontrak harus mendapatkan izin dari keluarga Shen. Apakah benar seperti yang dia katakan? Memang benar. Tapi tunggu sebentar sampai penjaga putri tiba. Pasti melalui kontrak ini akan menyelesaikan hubungan saya dengan Jin Peng. Berani merebut pria saya. Kalau begitu, hari ini saya akan memberitahumu. Kontrak ini dibatalkan. Perempuan gila, apakah kamu tidak takut mati? Berani merobek kontrak besar miliaran yang saya buat dengan grup bersejarah. Tapi apakah saya benar-benar tidak takut mati? Shen Jiayi adalah Hulau. Apapun yang dia lakukan malam ini, saya Gu Jingheng yang akan menanggung semuanya. Dengan saya di sini, kamu tidak perlu menerima siapapun. Kamu percayalah padaku. Saya menambahkan Dao. Cuma kamu yang miskin ini. Apa kamu masih bisa mengeluarkan mahar yang lebih mahal dari ribuan pesanan sejarah saya? Saya lihat Nona Li sudah lama tinggal di Yunzhou. Tidak tahu bahwa di luar sana ada orang lain. Di luar gunung ada gunung. Ratusan kontrak di keluarga Shen saya. Sama sekali tidak ada artinya. Jiaye, kau begitu percaya diri. Apakah benar-benar ada bukti? Atau hanya sisa muka saya sebagai istri di tembok besar? Jika kau tidak bisa membuktikannya, saya, Lily, akan memastikan kau tidak punya jalan kembali. Jiayin, dengan gaji 1.800 per bulan, kamu berani menantang Nona Li? Ini kan sama saja dengan bertaruh pada telur melawan batu. Hahaha. Jiayin, jangan berbicara lagi. Biarkan aku yang menangani ini. Jangan ikut campur. Shen Jiayin, kamu punya apa untuk dibandingkan denganku? Hidupmu seharga rumput yang hina. Jika kau menggangguku, kau yang rugi. Menyebutkan pelat baja. Silakan datang. Ternyata ini adalah Hem Ersong, pengelola grup Shen. Orang ini memang jarang muncul di depan umum. Pernah bertemu dengan Emersong. Rolls-Royce Culinan, mobil mewah termahal di dunia, senilai 180 juta. Mobil ini setara dengan semua mas kawin yang diberikan oleh Nona Li. Hati abadi berlian warna barat bernilai 300 juta. Ada juga proyek pengembangan Disneyland yang disetujui oleh keluarga Shen, bernilai 1 miliar. Dihadiahkan kepada Nyonya Gu untuk kesehatan dan semangat. Semoga Tuan Gu dan Nyonya berbahagia dalam pernikahan mereka. Cerita kita segera akan terbang tinggi. Melompat ke pintu keberhasilan. Aduh, ya Tuhan. Apakah kamu puas dengan mahar ini? Puas, puas. Hahaha.
Tidak mungkin, dia seorang. Bagaimana mungkin orang miskin seperti dia punya mahar sampai miliaran? Saya bukan hanya mampu memberikan mahar yang sangat berharga ini. Saya juga berhak membatalkan pesanan jutaan dari keluarga Li kalian. Dasar kekuatan saya bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Walaupun keluarga Li kalian dianggap sedang naik daun di Yunzhou. Tapi jangan lupakan, keluarga Li hanyalah salah satu anak perusahaan paling kecil di bawah grup Shen, yang merupakan orang terkaya di dunia. Aku adalah yang utama, kamu adalah. Lalu apa? Aku bersumpah untuk bergantung pada identitas orang terkaya di dunia, Shen. Tapi hanya putri keluarga Shen dan ketua yang berhak menang. Sementara kamu hanyalah apa adanya. Semua kontrak grup Yu saat ini dibekukan. Saya adalah sosok yang tidak bisa kamu remehkan. Apa sejarahnya? Semua dihengkeng dihentikan. Dana juga dibekukan semua. Pahlawan pasti telah menyinggung mereka. Seorang tokoh besar dari keluarga Shen. Ini adalah perbuatanmu. Dasar brengsek, pasti kamu yang diam-diam berbuat onar di belakang. Pasti kamu. Biar si nona yang sembarangan ini sendiri yang memberi perintah. Mulai hari ini, semua pesanan dari grup Li tidak akan diproses. Kontrak semua dibatalkan. Tuan, ini pasti ada kesalahpahaman. Saudaraku, dia adalah ketua tim keamanan keluarga Shen. Jika grup Li berani mengganggu lagi. Mulai hari ini, Yunzhou dicoret. Apa hakmu untuk merebut dariku? Aku seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak bersama orang dewasa. Semua salahku, aku yang membuat Li Jia masuk ke dalam mimpinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Jiayin bisa memberikan hadiah yang begitu mahal? Lebih dari 10 miliar. Semua ini awalnya milikmu. Tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Lu Chuan. Sekarang kamu tidak layak. Kamu harus menyadari. Jarak di antara kita selalu ada. Bukankah kamu selalu sangat miskin? Bagaimana bisa jadi miliarder teratas? Ingin tahu? Sekarang berlutut dan minta padaku. Mungkin aku akan memberimu sedikit. Agar kamu tidak jatuh ke jalanan. Kau yang hina, silakan bertindak semaumu. Tahu dia siapa? Aku memegang identitas orang kaya. Mari kita lebih formal. Lebih baik memberitahu Gu Qingheng secara langsung. Hari Senin depan, jam ini. Apalagi yang akan dilakukannya? Putri Tunggal Grup Shen akan mengadakan sebuah pernikahan yang menarik perhatian dunia. Kami mengundang Anda sebagai tamu terhormat. Kami berharap Gu akan mengenakan pakaian baru dan menerima hadiah yang banyak. Terima kasih, Tuan Yao. Tidak benar, tidak benar. Bagaimana dia bisa ada orang dari keluarga Shen? Dan Zhong Liang secara pribadi mengundangnya ke pernikahan putri keluarga Shen. Jadi, hadiah-hadiah ini dari putri keluarga Shen. Iya, pasti wanita ini yang mengklaim hadiah dari putri orang kaya. Putri itu pernah bilang padaku, dia dan dia ada hubungan. Dia yang membantu. Jadi dia hanya orang miskin. Bolehkah saya bicara lagi? Pengemudi Land Rover, saya. Selain Dokter Barak. Anak saya, putri miliarder, menyukaimu. Aduh, hahaha. Sangat bagus. Anak saya akan segera menjadi miliarder terkemuka di dunia. Menikah dengan raja, hahaha. Ibu. Istriku hanya satu dari awal hingga akhir. Yaitu Shen Jiayin. Kenapa kamu membuangnya? Aku Gu Jingheng. Seumur hidupku tidak akan menikah dengan yang lain selain kamu.
Meskipun itu adalah uang tunai dari orang terkaya di dunia, di mataku itu tidak ada artinya. Senin, aku pasti tidak akan pergi. Jadi undangan ini juga tidak ada gunanya. Gila sekali ya. Kau buang itu. Bagaimana kau akan menikahiku? Jadi kau bodoh ya? Jadi kamu memang bodoh. Maksudku, kamu pergi ke keluarga Shen untuk menandatangani kontrak miliaran itu agar bisa menghidupiku. King King pernah bilang padaku, kamu ada hubungan dengan pria tua itu, Zhong Liang. Dia yang membantu. Jiayi, kamu adalah wanita yang aku pilih. Jadi tidak peduli apapun status dan masa lalumu. Aku tidak akan keberatan. Si kecil yang imut ini. Saya, Kuo Jingheng, pasti tidak akan membiarkan istri saya merasa tersakiti sedikitpun. Untung hari ini Zhong Lao muncul tepat waktu. Hingga menghentikan masalah ini. Kedepannya, jangan sekali lagi merasa khawatir seperti ini. Kan ada Guzong. Kamu tidak perlu takut. Saya akan memberitahumu identitas asliku. Tapi bukan sekarang. Pulanglah. Anak itu benar-benar beruntung. Bisa mendapatkan suami yang begitu tampan. Apakah kamu mau? Lihat. Itu. Aku mau ganti baju dulu. Apa yang sedang dilihat oleh CEO Gu? Sedang mencari desainer terbaik di seluruh dunia. Tidak ada rencana yang bisa dipamerkan. Jika terus begini, saya juga tidak bisa menerima pesanan miliaran dari Shen. Lebih merasa tidak layak atas kepercayaan Zhongmu dan Shen. Sepertinya saya harus turun tangan. Besok Jiamin akan pergi ke Yunzhou untuk pameran. Kamu bisa mencobanya. Maksudmu guru desain utama dunia, Jamie? Ya, bagus sekali. Sampai jumpa nanti. Nona, selama liburan musim panas, sesuai perintah Anda, atas nama desainer asing Anda, Jiamin, kami mengadakan pameran desain di Bioskop Selatan. Hari ini siang resmi dimulai. Pertama kali dipublikasikan di depan umum. Saya adalah desainer Jiamin. Namun demi kepentingan polisi, semua ini hanya kebohongan. Di pameran kali ini, saya akan memilih satu mitra. Untuk karya saya yang paling berharga. Pahami dulu baru pergi. Hei, sayang. Saya punya urusan mendesak yang harus ditangani. Jadi saya akan pergi ke pameran dulu. Saya pasti akan membantu kamu mengamankan desainer besar Jiamin. Baik, setelah saya selesai bekerja, saya akan segera datang.
Kamu bawa saya ke sini. Ini untuk melihat barang-barang jelek ini? Jika seorang pahlawan ingin menarik perhatian orang terkaya di dunia, pameran kali ini benar-benar yang terbaik. Tidak ada masalah uang. Orang terkaya sangat menghargai desain. Dan setiap barang yang dipamerkan di pameran ini dapat disebut sebagai karya terbaik di dunia. Seperti keluarga Lee, dapat bergabung dengan keluarga Shen. Saya pasti akan menikahimu. Selamat datang dua orang di bioskop selatan. Semua pameran hari ini berasal dari desainer terkemuka dunia, termasuk Jia Wen. Perkenalan. Ini adalah manajer vending yang bertanggung jawab atas pameran kali ini. Kedua, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Kamu mengenal manajer di sini ya? Manajer itu sepupuku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membawamu ke sini? Anak muda Lee. Bagaimana kalau saya perkenalkan hadiah hari ini kepada Anda? Oh, saya kira itu orang desa yang bodoh. Ternyata itu ayah kaki bau Anda. Anda bisa datang. Mengapa saya tidak bisa? Seorang petugas kebersihan yang tidak terkenal. Gadis desa yang kurang pengetahuan. Masih berani datang ke acara yang mewah ini? Manajer, segera usir sampah ini. Ini adalah arena saya. Saya ingin lihat siapa yang berani mengusik saya. Hei, ini tempatmu. Apakah aku memberimu muka? Kamu, manajer. Manajer, kan? Zhong Liang mengajarkanmu untuk sombong dan tidak sopan. Apakah kamu tahu siapa Tuan Zhong, penyelenggara pameran desain itu? Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya istri kedua yang ditinggalkan oleh Lu Chuan. Tentu saja, Gu Xiao juga akan membuangmu seperti sepatu rusak. Tidak salah. Kakakku dan Gu Xiao adalah pasangan tunangan. Sedangkan dia hanya seorang selingkuhan yang tidak berharga. Ternyata wanita ini seperti bus. Hahaha. Wanita rendah seperti ini bagaimana bisa layak untuk desainer terkemuka? Pengalaman di pameran, yaitu dia muncul di sini. Tidak menurunkan level acara megah ini. Hahaha. Betul, betul. Sungguh memalukan. Semua tamu pemegang tiket pasti adalah orang-orang dari kalangan atas. Elit desain. Saya percaya semua orang seharusnya memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan tidak mudah percaya pada fitnah orang jahat. Mengkritik karakternya tanpa alasan. Kakak, kapan kamu mau mengusir perempuan rendahan ini? Hari ini semua tamu yang hadir harus memiliki tiket masuk. Apakah kamu punya? Ah, cuma seorang yang tidak tahu diri. Pasti masuk lewat petugas keamanan. Siapa yang punya tiket masuk? HMPH, petugas keamanan. Ayo, usir orang bodoh ini. Tunggu. Kamu maksud yang ini kan? Tidak mungkin, perangkat lunak ini pasti palsu. Periksa dengan teliti. Di atasnya terukir cap rahasia militer. Manajer, jangan-jangan kamu tidak mengenalnya? Tiket masuk ini asli. Gadis ini tidak mungkin memiliki tiket masuk. Saya bisa masuk hanya dengan tiket masuk. Masuk untuk melihat Bai Xin Xin. Bagaimana denganmu? Kamu tidak mungkin tanpa tiket masuk. Saya tidak punya kelayakan untuk ikut pameran. Tadi sepupu saya diam-diam memasukkan saya. Kami masuk dengan cara yang sah. Bintang, tunjukkan tiket masukmu padanya. Saya tidak memiliki hak masuk. Bingung setengah mati. Pelawaknya adalah dirimu sendiri. Karena status saya tinggi. Tidak perlu hak masuk sama sekali. Seperti pameran desain internasional ini.
Tamu VIP masuk berdasarkan hak masuk. Tujuannya adalah agar rakyat biasa tidak bisa masuk. Apa yang dia katakan barusan? Dia tidak perlu tiket masuk. Orang yang harus pergi adalah kamu, Bai Jingjing. Biasanya tidak perlu tiket masuk. Yang perlu dikonfirmasi masuk adalah pihak penerbit. Jangan-jangan, King King, kamu adalah panitia yang cerdas. Saya lihat wanita ini berpakaian sangat stylish. Pakaian yang dia kenakan ini adalah model bintang terbaru dari Chanel yang sangat mewah. Apakah dia benar-benar? Benar, saya adalah James. Kamu adalah desainer besar Jin Ming. Tidak menyangka saya masih punya kesempatan bertemu idola saya seumur hidup. Saya menyambut para tamu untuk menghadiri pameran desain saya kali ini. Benar, saya adalah ini. Fan Jin King, bisakah kamu berhenti menyamar sebagai saya? Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Karena akulah yang benar-benar memegang perintah. Menyamar sebagai desainer papan atas. Kau akan merasa malu bahkan jika memiliki 10 nyawa. Yao Fei. Kau menyamar sebagai desainer besar di depan umum. Kalau sampai ketahuan, aku yang akan menanggung akibatnya. Hal ini harus kau urus dengan baik. Setelah semuanya tercapai, harus memaksakan diri pada jutaan pesanan. Bukankah ini hal yang saya gali dari tanah? Cermin adalah desain terbaik di dunia. Betapa banyak miliarder yang menghabiskan uang untuk satu desain darinya. Tapi sosok hebat ini justru sangat menyadari. Tidak pernah menggunakan yang sebenarnya. Jadi, siapa sebenarnya desainer pameran ini? Tentu saja saya. Teman-teman, ini adalah tuan rumah pameran desain hari ini. Desainer top, Jimmy. Karena kamu sangat ingin menyamariku, makan malam dengan nona itu akan menjadi hadiah untukmu. Lihat apakah kamu bisa terus berpura-pura. Karena kamu mengaku sebagai perintah raja. Lebih baik kamu menjelaskan kepada semua orang tentang konsep desain pameran kali ini. Ayo, jelaskan sedikit. Saya yang hanya berpura-pura ini bagaimana bisa tahu tentang konsep desain yang tidak berarti ini? King King, bukankah ini karyamu? Segera jelaskan proses kreatifmu kepada semua orang. Semua yang hadir di sini mendengarkan dengan seksama. Coba pikirkan. Bagaimana cara memecahnya? Ya, bagaimana cara memecahnya? Saya rasa tidak perlu banyak bicara, kan? Semua orang seharusnya tahu apa yang dikatakan wanita ini. Keldai bodoh atau tidak, inilah desain yang begitu canggih dan artistik. Apakah benar ini berasal dari tangan wanita yang sangat kasar ini? Sepertinya orang yang mengaku Jimmy ini memang perlu membuktikan identitasnya. Gelang spirit yang baru saja dirilis minggu lalu ini dirancang khusus untuk dirinya sendiri. Jika dia adalah Gigaton, seharusnya gelang ini cocok untuknya. Ukuran gelang ini sepertinya pas di pergelangan tanganku. Pasti bisa dipakai. Baiklah, mari saya tunjukkan karya saya. Saya sarankan, jangan sentuh barang yang bukan milikmu, agar tidak memalukan diri sendiri. Kenapa kamu cemburu? Saat dia mengenakan uang itu, baru kamu tahu betapa tidak bergunanya dirimu. Ah, sangat menakutkan. Apa dia sebenarnya Jimmy? Biarkan aku pergi. Bagaimana dia bisa mengenakan peri? Desain gelang untuk diri sendiri. Gelang emas yang keras seperti ini memiliki kunci. Jangan dipaksa, nanti pergelangan tanganmu bisa patah. Bagaimana kamu tahu cara memakai gelangku? Apakah mungkin gelang ini adalah desainku?
Kembalikan gelangku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu cara memakainya? Gelang yang aku desain? Gelang yang aku desain pasti lebih dari 100. Baru saja saya ingat salah. Memang benar. Desainer yang sekelas ini, kadang-kadang lupa gaya desainnya sendiri. Juga bisa dimaklumi. Benar-benar seperti bebek mati. Jangan kira saya tidak tahu dari mana kamu menyontek cara memakai gelang saya. Lalu bisa di sini merasa bangga diri. Aku adalah desainer papan atas. Sedangkan kamu hanyalah seorang gadis desa. Jarak di antara kita tidak bisa dipendekkan hanya dengan akal bulus. Apa yang dikatakan King tidak salah. Wanita yang penuh dengan kesan miskin ini hanya cemburu pada bakat dan latar belakang King. Sehingga dia diam-diam masuk untuk mengintip. Kamu salah, aku datang untuk menyelesaikan sebuah desain terbaru. Pameran semewah ini bahkan memiliki produk setengah jadi. Gaun ini belum selesai. Gaun ini memang pantas dibuat oleh Jimmy. Potongannya 3 dimensi dan rapi. Desainnya sangat cermat. Meski hanya sebagai contoh, paling tidak harganya mencapai ratusan juta. Nilainya tak ternilai. Sebuah gaun putih yang biasa saja. Harganya begitu selangit. Apakah inilah dunia para elit? Jika karya seni ini selesai, nilainya bahkan akan lebih tinggi. Saya benar-benar menemukan harta. King, kamu luar biasa. Sangat menantikan penjualan karya seni ini. Untuk membuktikan identitas saya. Ini adalah pertama kalinya saya secara publik menyebut wanita ini ingin merebut perhatian saya. Meskipun belum selesai. Tetap saja, ini adalah karya yang dirancang langsung oleh saya, desainer itu sendiri. Belum saatnya untuk kamu, si kampungan itu. Seumur hidup, beruntung bisa melihat idola saya, Jenny, secara langsung membuat desain pakaian. Saya harus mengabadikan momen ini. Akan saya simpan dengan baik. Setiap hari saya akan mengenangnya. Baiklah, silakan lihat semuanya. Sangat sederhana. Pasang hiasan. Bersihkan. Juga telah mencemari nama tentara kita. Garis putih yang melimpah. Api membakar. Sepertinya sudah selesai. Shen Jiaing, kamu gila. Ini adalah produk yang diperintahkan oleh atasan untuk dilindungi secara khusus. Selesai. Jika desainer yang bersangkutan benar-benar hadir, melihat gaun itu pasti akan hancur, maka semuanya akan berakhir. Desain senilai ratusan juta hancur begitu saja karena kamu. Hancur sudah gaun yang saya rancang dengan susah payah. Kagum padamu. Apakah kamu tahu apa itu kreasi? Kamu memanfaatkan ketidakhadiran desainer. Dan menghancurkan desainnya, Shen Jiain. Jelaskan alasannya. Hantam dirimu sendiri dengan keras. Penipu, hari ini aku akan mengajarkanmu apa itu tinju. Karena kamu telah menghancurkan gaunku. Jadi kamu harus membayar tanpa kurang 1 sen untuk pemerasanku. Ini adalah gaun yang aku desain sendiri. Karya ciptaanku. Kamu punya hak apa untuk meminta uang dariku? Semua orang lihat baik-baik. Ikan koi ini bernama pembakaran api. Awalnya juga ingin membuat efek percikan tinta. Warna merah dalam tinta air ini melambangkan api yang membara ke atas. Warna gradasi ini sangat luar biasa. Aku yang lebih cerdas. Desain Likun seharusnya aku yang mengusulkannya. Siapa yang memberi izin padamu untuk merusaknya sembarangan? Betul. King adalah desainer. Perilaku jalang ini hanya merusak desain. Karena merekalah desainer yang sebenarnya.
Dia sok pintar. Merusak karya orang lain. Jadi kalian bilang, apakah dia harus mengganti rugi? Harus mengganti. Harus mengganti. Harus mengganti. Harus mengganti. Harus mengganti. Biar dia yang mengganti. Bodoh. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang, sebaiknya bersihkan semua dari tubuh orang palsu ini. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Lepaskan. Berhenti. Maaf. Dia adalah wanita Gu Jingheng saya. Saya tidak mengizinkan kalian siapapun untuk mengandalkan saya. Tapi, Yuan Xiao, istrimu telah menghancurkan barang-barang mewah saya senilai 1 miliar. Menurutmu, bagaimana seharusnya masalah ini ditangani? Jelas-jelas ini salahmu. Saya adalah pria MU. Ini harus saya tangani. Menurutku, sebaiknya kirim kedua wanita ini ke polisi. Sekarang keluarkan 1 miliar. Atau kirim dia ke penjara untuk makan makanan penjara selama beberapa tahun. Gu Xiao, bangunlah. 1 miliar untuk mendapatkan wanita saya, kamu bermimpi. Ambil saja. 10 miliar. Saya rasa, sejauh yang saya tahu, aset yang kamu miliki tinggal 1 miliar. Sepertinya saat ini kamu adalah raja air. Dia bahkan rela mengendalikan harta demi orang tuanya. Sedangkan aku, hari ini akan terbang tinggi dengan nama desainer rahasia King King. Hahaha, desainer terkemuka dunia. Jim, tapi kamu. Hahaha. King King, apakah kamu bersedia memberikan salah satu desain ini padaku, agar aku bisa kembali menjadi orang terkaya di dunia? Melihat situasi grup ini, aku hanya orang yang menyusup ke sini untuk berpura-pura. Siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu? Desain yang benar-benar berharga. Kamu lihat, apakah dia berani? Demi muka. Saya hanya bisa terpaksa setuju dengan Li Xiao. Di sini, kamu bisa memilih pameran apa saja. Sepertinya keluarga Li ini benar-benar telah meraih cabang kekayaan dunia. Tidak boleh tidur. Dokter, selama kamu pergi ke Wu Jinmen, semua yang saya miliki adalah hasil kerjamu. Tenang, aku pasti akan menikahimu. Hahaha, Gu Jianhao memiliki karya desain dari King King. Aku sudah melompat ke gerbang naga. Sekali jalan, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Ketika bekerja sama dengan orang terkaya, itu tinggal menunggu waktu. Kamu punya apa untuk menandingi aku? Meskipun kamu menikah dengan Gu Jingheng, lantas? Dia sekarang belum ada artinya. Dan kau, Shen Jiayin, akan selamanya terinjak di bawah kakiku. Bahkan nyawaku. Tidak bisa bergerak. Perempuan saya, Kuo Qihang, kau berani memukul perempuan saya. Mencari mati, ya? Saya, Li Jian, kini telah menjadi mitra pertama dari keluarga Shen yang merupakan orang terkaya di dunia. Setelah ini, saya akan mendominasi seluruh Yunzhou. Pedang dari Yunzhou berdiri di sampingku, menatap ke arahku. Gu Jingheng memberimu kesempatan terakhir. Ceraikan dia. Menikahlah denganku, jadi suami Lili. Barulah kamu punya harapan. Jangan selalu menganggap yang tidak dikenali sebagai orang cemerlang. Sekarang sebuah keluarga sudah memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka justru adalah bawahan. Kau pikir semua orang sepertimu yang suka berpura-pura? Menginginkan kekuasaan yang tidak nyata? Menikahi kakakku, maka aku akan membiarkanmu pergi, Gu Zong. Jika tidak, kau, Gu Jingheng, akan menghadapi bencana. Gu Zong tidak akan memilih jalan bunuh diri demi wanita ini, kan? Jingheng, bagaimana kau akan memilih? Istriku hanya ada satu, itulah keluarga Shen. Aku mendirikan keluarga sebagai yang teratas di Yunzhou. Hari ini aku akan menghancurkan ceritamu, membuat ceritamu lenyap. Aku Bai King King sebagai desainer terkemuka dunia.
Wei Fili Shimakianzu. Cerita angin dan pasir. Keluarga Zhang Diunzhou bersedia menjadi pelopor sejarah. Menutup akses keluarga Gu. Keluarga Yunzhou bersedia menjadi pelopor sejarah. Menutup akses keluarga Gu. Menutup akses keluarga Gu. Menutup akses keluarga Gu. Pembunuhan karir Gu. Inilah akibat dari pembatalan pertunangan dengan Lily dan menentang keluargaku. Sekarang seluruh kaum bangsawan di Yunzhou bersatu untuk menghancurkanmu, Gu Jingheng. Belum cepat-cepat memberitahu kakekmu, Gu Jingheng, tentang 3 pencuri itu. Sepertinya Gu ini sudah menjadi gelandangan di jalanan. Kalian terlalu meremehkan aku, Lu Jingheng. Aku adalah seorang pria setinggi 7 kaki. Mana mungkin aku akan menerima dari orang lain? Kekuatan. Kekayaan. Di mataku. Jauh lebih rendah dibandingkan semangat ketahanan. Kekayaan, 3 tahun pun bagaimana? Negara bisa hancur, tapi aku Gu Jingheng punya keberanian untuk memulai kembali. Gu Jing dan kau tidak mempermasalahkan statusku sebagai wanita bercerai. Peliharalah aku dan lindungilah aku. Sekarang giliran aku untuk melakukan sesuatu untukmu. Saudara-saudara, status Pulau Bushi telah ditetapkan. Mulai hari ini. Aku, Li Jia, adalah langit bagi seluruh Yunzhou. Li Jian, mimpimu tidak akan menjadi kenyataan. Karena identitas wanita ini adalah palsu. Dan aku adalah perintah yang sebenarnya dari raja. Menggunakan sebuah pena rusak saja sudah berani menyamar sebagai diriku. Sungguh konyol. Pasti teman-teman di dunia desain tahu pena ini mewakili identitas. Ini adalah pena berlian berlapis emas yang diberikan oleh Asosiasi Desain Terbaik Dunia kepada Jimmy. Hanya ada satu di dunia. Pena ini adalah simbol dari identitasnya. Jadi, dia adalah desainer kelas dunia yang sebenarnya, Jimmy. Baik King. Saatnya untuk melepaskan topengmu. Kakakku, aku sudah bilang jangan berpura-pura. Sekarang desainer terbaik yang sebenarnya ada di depanmu. Sekarang semuanya berakhir. Karma tidak sebanding dengan kedudukan. Melanggar hierarki. Kamu dipecat. Anak nakal itu sudah kamu buat menderita. Pedang. Dia memotongmu. Tuan, saya juga terpaksa. Jadi saya. Kamu takut aku merasa malu? Karena itu sengaja menyembunyikan identitas untuk mengadakan peluncuran desainer internasional ini. Semua desain di pameran ini adalah milikmu. Silakan berikan kepada keluarga Shen. Aku yakin mereka pasti akan dengan senang hati menandatangani kontrak itu denganmu. Jarang sekali kamu memikirkan aku seperti ini. Terima kasih. Bajingan. Kau sengaja mempermalukanku. Shen Jiayin, kau berhak apa untuk menginjakku? Aku susah payah mendapatkan segalanya. Sekarang semua itu kau hancurkan. Antara manusia tidak ada perbedaan tinggi rendah atau kaya miskin. Tapi kamu harus menggunakan posisiku untuk menyembunyikan kelemahan dan kemiskinanmu. Itu salahmu. Cepat pergi. Jadi, aku harus berterima kasih kepada desainer Shen yang hebat. Lalu, bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Tentu saja. Ayo pergi, aku bawa kamu ke tempat yang menyenangkan. Tunggu. Bukankah ini kejutan yang kamu berikan padaku? Maksudnya membawa aku ke tempat seperti ini? Benar juga, pria. Ada apa? Tidak sabar?
Tidak sabar untuk membawamu ke sana. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Aku pergi. Sayang. Kalau kamu pergi, aku mau main apa sendiri. Malam ini, aku tidak puas. Kamu tidak boleh turun dari tempat tidur. Aku akan menurut saja. Masih bilang suamiku jadi aktor. Ternyata kamu sendiri jadi pelacur ya, perempuan murahan. Kamu berhak bilang apa padaku? Kamu sendiri bawa pria ke sini. Hahaha, dia juga bukan orang baik. Dia mengabaikan elangku. Dan sekarang kamu hanya seekor bebek jelek. Lalu istri kamu, berani-beraninya kamu menghinaku. Untuk apa? Tunjukkan padaku. Jauhi aku. Bangsat, kenapa kau tidak keluar untuk mencari tahu? Ini sudah menjadi masalah besar. Suka? Selamat tinggal. Selama ini, aku selalu berhutang padamu sebuah pernikahan yang resmi. Sekarang, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Mulai hari ini, kamu adalah istriku yang sebenarnya. Gu Jinghe, besok di pesta keluarga Shen. Aku akan memberimu pernikahan yang megah. Kak Yang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, karena kau masih muda dan kuat. Aku setuju membawamu masuk ke Shen Gong besok. Malam ini istirahat yang baik. Oh, buka mulut. Shen Jiayin menunggu aku jadi orang terkaya di dunia. Menantu keluarga Shen tidak akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Apakah kerjasama dengan keluarga Shen sudah ditandatangani? Gong Liang sedang berbuat apa lagi? Dia mengganggu suamiku. Sayang, tunggu sebentar. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Aku akan melampiaskan kemarahan ini untukmu. Aduh. Dang. Beruntung sekali ada desainer hebat saya. Istriku sangat puas bekerja sama dengan grup Shen. Kamu benar-benar membuatku terkejut, Kak. Bagus sekali. Istriku luar biasa. Ibu. Jinghao. Kontrak grup Shen. Hanyalah sebuah sinyal. Putri keluarga Shen pasti akan memberikan ini kepada Anda. Bu, istri saya ada di sini. Dan saya harus menyatakan satu hal kepada Anda. Kerja sama kita dengan keluarga Shen sepenuhnya bergantung pada karya luar biasa Jiayin. Dan grup Shen hanyalah hubungan bisnis semata. Jadi bagaimana Anda menjelaskan undangan ini dan isyarat dari Tuan Song? Dia adalah desainer yang sangat hebat. Tapi tetap saja, dia adalah orang rendah yang bekerja untuk keluarga Shen. Anak saya akan menikahi putri dari sekumpulan orang kaya. Di pernikahan, Anda akan mengetahuinya. Menantu perempuan yang Anda impikan. Dialah yang Anda idamkan sebagai putri kaya. Ibu, kamu harus pergi ke resepsi pernikahan bersamaku. Ambil ini. Cukup, Ma. Jiayi, tenang saja. Ini dari ibuku. Aku pasti tidak akan pergi. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi ke jamuan malam Shen. Ada dua alasan.
Pertama, ini adalah undangan yang diberikan langsung oleh Tuan Song. Jika kamu tidak pergi, itu berarti kamu menolak muka keluarga Shen. Ini juga akan terlihat tidak sopan. Saya juga akan hadir. Mengenai status apapun, kau akan tahu nanti. Begitu percaya padaku. 100% percaya. Hanya pensiun ini yang bisa diandalkan. Kurangi omong kosong. Kau tahu tidak bahwa kredit itu sangat sulit. Konsekuensinya sangat berat. Aku akan mendapatkan uang dan memberikannya padamu. Lagi pula, asal kau malam ini membawaku ke cabang keluarga Shen. Nanti kamu bisa pilih anak orang kaya sesukamu. Uang itu akan kukirimkan lagi padamu. Dengarkan nasihat ibu. Kita ini orang miskin. Kita tidak kekurangan. Aku paling benci mendengar kata miskin. Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan menyerah pada takdir. Perebutan kemiskinan, minggir. Ini masih King ya? Tak heran, anak perempuan orang kaya. Hanya pemilik di sini yang bisa menghardik sembarangan. Hei King. Akhirnya aku menemukanmu. Lucuan. Ah, tidak. Seharusnya memanggilmu Nona. Hari ini aku datang khusus untuk melamarmu. Sepertinya orang bodoh ini lagi-lagi menganggapku sebagai putri kaya. Begitu juga tidak apa-apa. Dengan dia sebagai penopang. Bisa memanfaatkan identitas putri kaya untuk mendapatkan suami idaman. Bukankah itu sangat mudah? Karena sudah datang. Ayo masuk bersama. Nona ini berpakaian megah. Penampilannya menawan. Pasti dia adalah putri keluarga Shen yang menjadi bintang malam ini. Pasti dia. Di sampingnya, harusnya itu adalah lucuan dari grup Lu. Dia ini orang yang tidak pernah mandi. Dia rela menjadi pelengkap. Kecuali putri keluarga Shen. Aku tidak bisa memikirkan siapa lagi. Dengar-dengar putri keluarga Shen akan memilih suami di pernikahan ini. Aku yakin menang. Putri keluarga Shen biasanya hanya terdengar namanya. Tidak pernah terlihat. Hari ini terlihat. Memang memukau semua orang. Saya menghormati Anda. Saya menghormati Anda. Jangan pergi. Kamu pergi atau tidak? Hai. Kenapa terburu-buru? Putri palsu. Nona, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Bodoh ini menghalangi orang di luar. Lalu bagaimana aku bisa terjatuh ke dalam? Pengunjung adalah tamu. Semua orang yang datang untuk menghadiri pernikahanku. Aku sudah sangat senang. Aduh, Nona Shen, aku tidak menyangka kamu begitu bersinar. Dan juga sangat ramah. Nona Shen, apakah Anda sudah menikah? Jika belum, keluarga Gu Jingheng masih lajang. Gu Jingheng. Satu-satunya yang mendapatkan kerjasama dengan grup Shen. Pemimpin grup Gu. Apa hubungannya Gu Jingheng? Siapa di sini yang bukan anak bangsawan kerajaan? Nona, karena kamu sudah datang. Segera pilihlah. Saya pilih saya. Tolong pukul pria itu untuk saya. Kamu tidak punya kualifikasi. Shen Jiayin, kenapa kamu datang? Sayang, kenapa kamu datang? Takut kamu diambil orang lain? Masih punya istri datang ke pernikahan. Saya lihat ini tidak menghormati nona besar. Shen Jiayi, kenapa kamu datang? Cepat pergi dari sini. Lihat kamu berpakaian sangat baik. Bagaimana bisa Direktur Gu tidak mampu mengadakan pernikahan dan meramaikan pernikahanku? Siapa yang memberi keberanianmu untuk menyamar sebagai nona besar Shen di wilayahku? Apa? Wanita ini bilang dia adalah nona besar keluarga Shen?
Bicara besar saja tidak takut terjatuh. HMPH. Anak dari keluarga miskin seperti kamu masih ingin mengaku. Apakah urusanku benar atau tidak? Tunggu sampai Yao Liang datang, semuanya akan jelas. Hubunganmu dengan Yao Liang itu tidak bodoh. Biarkan aku ceritakan ini kepada suamimu sekarang. Berani-beraninya, saya ingin tahu siapa yang berani mencemarkan nama baik putri keluarga Shen kami. Tidak bisa melanjutkan dengan baik. Sin Sin, Tuan Zhong sudah datang. Ada orang yang menggantikanmu. Diam kau. Perempuan hina, kamu yang pergi saja. Atau aku minta Tuan Zhong untuk mengusirmu. Lihat dengan jelas. Ini adalah putri sejati dari grup Shen kami. Ternyata Jia Yi dan Tuan Zhong adalah majikan dan pelayan. Saya salah paham tentang sesuatu. Anak saya benar-benar pergi membunuh putri pelindung. Aduh. Kuburan nenek moyang kami dari keluarga Gu mengepul asap. Hahaha. Jangan coba menipuku dengan cara seperti itu. Sampah. Itu karena kamu, aku berani menggunakan posisi yang sangat penting. Kamu sekali lagi menjatuhkan aku di depan ruangan makanan. Hei. Semua pesanan yang direkam sebelumnya adalah dari Shen Jiayin. Hitung saja itu, aku hanya seorang karyawan kecil di grup cerita. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu mendapatkan pesanan jutaan? Semua perkebunan sebelumnya akan selamanya menjadi miliknya. Jadi segala yang saya miliki adalah apa yang seharusnya saya miliki. Lalu kenapa kamu tidak bilang? 3 tahun sebelumnya, semua yang saya berikan benar-benar sia-sia. Lucuan, kamu jadi seperti ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Hahaha. Kamu benar-benar putri miliarder dunia. Hahaha. Ternyata begini. Beberapa hari ini aku di depanmu seperti sebuah lelucon. Apakah topeng kepura-puraan sudah dipakai terlalu lama? Hingga aku sendiri pun percaya. Kau berhak apa untuk mempermainkanku? Hingga aku sekarat seperti ini. Kau yang terjebak dalam kepalsuan. Murni dan bersih. Aku sudah bilang sebelumnya. Jangan terikat pada posisi yang bukan milikmu. Ternyata orang kaya sejati dan orang berkuasa selalu ada di sampingku. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Lucuan, apakah kamu akan percaya jika aku bilang ini? Ketika aku baik padamu sebelumnya, kamu hanya merendahkan dan mengabaikanku. Selama ini kau hanya melihatku sekali. Sekarang akhirnya giliranmu untuk melihat perbedaan di antara kita. Yingying, aku salah. Tolong maafkan aku. Mari kita rujuk kembali. Pergi. Kau adalah pria yang sangat menjijikan. Pergi. Bawa pergi. Hei, Nona besar. Saya bersedia mengeluarkan aset jutaan dari keluarga kami. Memohon Anda menikah dengan sutradara keluarga Yao kami. Jangan lihat hasil saya di luar negeri. Terlalu banyak. Nanti anak-anak yang kita lahirkan akan cerdas. Saya bersedia menikah dan masuk ke keluarga Anda. Akan selalu patuh kepada Anda. Hening. Kalian cepat minggir. Aku bahkan tidak tertarik. Kamu lihat aku, ya? Kamu yang dipilih. Petugas gerbang, Nona Shen. Menjadi perhatianmu adalah kehormatan bagi saya. Bukankah kita sudah menikah resmi? Masih berpura-pura serius di depan saya.